Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Halo, halo. Halo, ya. Halo malam. Halo semuanya. Hari ini Growth Space Clubhouse kita balik lagi nih ya. Sini kita mau ngebahas pengalaman tinggal di luar negeri. Ini ada Ibnu, ada Kezi, ada Etsa juga di sini. Jadi sebenarnya pertanyaan ini kita mungkin banyak orang yang bertanya-tanya ya sebetulnya gimana caranya, apa sih kalau mau keluar negeri yang perlu disiapin segala macam. Saya kayak gue pribadi saya kayak adalah pengen tinggal di luar negeri, entah itu buat misalnya kerja di luar atau misalnya sekolah lagi gitu di luar gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman yang punya pengalaman tinggal di luar negeri atau pernah ya atau sekarang lagi tinggal di luar negeri bisa sharing-sharing juga ya Ibnu di sini ya. Yoi. Jadi kita ngomong-ngomong ringan aja nih. Kalau dari Devon sendiri pernah kemana aja, Von? Gue kalau keluar negeri untuk liburan doang ya betulnya ya pernah sih ya nggak jauh-jauh juga ke luar negeri, ya paling Singapura gitu, masih di Asia sih. Tapi kalau untuk sampai jauh-jauh ke Berbulan-bulan. Eropa, ke Amerika itu enggak gitu lah. Belum lah. belum. Kalau ada ruang untuk bisa pergi ke sana. Nah, Adalah. di sini sambil mungkin beberapa teman-teman yang sharing, gue udah coba cek sih di internet, di Google, Cek apa tuh, Fon? apa aja yang perlu dibutuhkan gitu ketika kita mau pindah ke luar negeri atau menetap di luar negeri gitu. Nah, ini dari debinginjetlag.com gitu. Ini ada 10 tapi gue coba mempersingkat jadi gue ambil 3 ya gitu. Coba pertama yang perlu dipikirkan sebelum tinggal di luar negeri ya tentu saja adalah visa. Ini penting banget. Ini juga berkaitan dengan tujuan juga sih. Apakah mau studi atau mau kerja di luar? Karena misalkan kalau visanya untuk pelajar sama untuk tinggal gitu kan, itu kan beda ya. Sama buat turis aja juga beda gitu. Jadi yang pertama paling penting yaitu urus visa. Terus dokumen-dokumen itu yang pastilah dokumen-dokumen penting yang berkaitan lah dan segala macem gitu. Dan tahu juga kalau misalnya misalnya kita mau jadi pelajar, visa pelajar, apakah berarti apakah kalau misalnya kita kerja gimana gitu, apakah cuma boleh part time atau gimana. Nah, yang kedua adalah research gitu loh. Kita sebelum kita pilih mau tinggal di luar, kita perlu research dulu sih sebenarnya. Jadi bisa kita Google atau yang paling enak sih kita kunjungin dulu sih negaranya gitu sebelum kita memutuskan untuk menetap gitu. Jadi ya sebagai turis dulu gitu untuk lihatlah ini kayaknya ini oke ya untuk tinggal di sini gitu. Pelajarin transportasinya, do's and don'ts-nya. Kayak kalau di Singapura kan nggak boleh buang permen karet sembarangan, nggak boleh buang sampah sembarangan kan ntar didenda segala macam gitu. Terus juga belajar cuacanya, bahasanya cuaca, kayak apalagi kita kan 2 musim, misalnya mau pindah ke 4 musim gitu, itu harus dipikirkan juga. Bahasa yang misalnya ternyata kita mau pindah bener-bener nggak bisa bahasa Inggris tempat itu, jarang orang yang ngomong bahasa Inggris gitu. Terus misalnya dan ada ngomongnya perpajakan juga gitu. Dan terakhir yang gue highlight di sini adalah developing a support network gitu. Ketika misalkan sampai luar, bisa nyari untuk komunitas-komunitas lah. Misalnya kalau jadi pelajar bisa cari komunitas pelajar Indonesia di luar negeri gitu. Itu
bisa sangat support kita tuh, atau komunitas-komunitas orang Indonesia gitu sih. Itu yang gue dapet sih ketika googling apa yang perlu dilakukan. Oke, nah Gimana em, gimana? sebelumnya sih aku udah invite sih temanku yang sekarang kebetulan emang lagi tinggal di luar negeri. Nah ini namanya Mas Edza. Halo, selamat selamat siang ya Mas. Kalau di sana. Sekarang sore Mas Ibnu. Selamat sore. Oke, Selamat selamat malam sore. buat yang di Indonesia. Hai Mas Yoi, Edza, salam perkenalan. kenal. Halo, Halo. salam kenal juga. Mas Edza di negara bagian mana ini? Saya di Hungaria, tapi kebetulan beberapa hari ini sedang ngetrip ke Itali gitu. Oh, Iya, Dari profile picture-nya itu bendera Hungaria apa Italia itu? Itali Mas. Oh, Devon. Italia. Oke. Jadi ada pengalaman apa gimana Mas di selama tinggal di luar? oh iya, itu Mas Edza di sana apakah studi S2, S3 Iya, atau kerja? saat ini saya studi S3 di Hungari, di apa namanya, di Hungarian University of Agriculture and Life Science. Jadi saya ambil doktoral terkait dengan manajemen dan ilmu organisasi. Dan saya stay di Hungari sudah dari 2020 dan juga membawa istri saya sekalian di Hungari seperti itu. Udah hampir setahunan ya berarti ya. Iya, udah setahun. Betul. Gimana di sana pengalaman tinggal di Hungari? Kalau ini kan juga Eropa ya, jadi Iya, betul. lumayan berbeda dengan Indonesia gitu. Tentu, mungkin secara garis besar sih sebenarnya saya sebenarnya orang yang gampang mudah adaptasi ya. Maksudnya mau di negara manapun, entah itu 4 musim atau 2 musim itu sebenarnya nggak ada kendala. Dan di Hungari pun juga sebagian besar orang Hungari itu tidak berbahasa Inggris. Jadi mereka hanya menggunakan bahasa Hungaria. Apalagi mungkin di tempat-tempat umum seperti di pasar atau di mall itu mereka menggunakan bahasa Hungaria. Tapi ya kembali lagi yang dikasih tahu Mas Devon, memang kita sebelum berangkat juga harus perlu persiapan ya. Jadi ada salah satunya yang paling penting adalah visa, karena visa itu adalah salah satu tiket masuk kita masuk ke sebuah negara seperti itu yang membutuhkan visa. Kalau yang negara-negara ASEAN kan kita sepertinya nggak perlu pakai visa ya. Jadi kalau di Hungari sih sebenarnya dari segi living cost-nya juga sama seperti Jakarta atau Surabaya, samalah 11-12, karena Hungari kan termasuk negara berkembang juga, sama seperti Indonesia. Kayak gitu. Kira-kira gitulah Mas, kalau pengalaman saya sih. Tadi kan Mas Edza ini kan bawa keluarga juga ya untuk pindah. Apakah lebih susah nggak sih ketika membawa keluarga, atau justru malah karena keluarganya ikut ya udahlah gitu, jadi bisa lebih enak gitu? Kalau secara apply visa keluarga itu dipermudah ya. Kalau di Hungari itu ada namanya family reunifikasi. Jadi setelah kita mendapatkan resident permit dari pemerintah Hungaria untuk izin tinggal, itu biasanya berlaku 1-2 tahun, itu kita bisa langsung mengundang keluarga, entah itu istri dan misalkan kalau sudah punya anak ya sama anaknya. Jadi ya relatif lebih senang aja bisa ngumpul keluarga, kemudian ada insight baru yang mungkin nanti bisa kita tawarkan ke keluarga juga, entah nanti yang punya anaknya bisa sekolah di sekolahan Hungaria, kemudian istri juga melihat culture yang baru, budaya yang baru. Itu saya rasa nggak ada kesulitan lah untuk saya pribadi ya. Entah kalau orang lain mungkin punya pendapat sendiri, tapi kalau dari saya sendiri sih nggak ada masalah sih. Enjoy aja.
dibikin enjoy. Oke, berarti enjoy-enjoy aja ya, tinggal di luar ya. Oke, oke. Di sini kita ada speaker selanjutnya nih, ada Ayu di bawah. Kayaknya dari bio-nya juga di Hungaria nih, benderanya. Bener nggak nih? Halo Ayu. Halo, iya Mas, bener. Ini aku tahu kaget nih waktu lihat Mas Eza ada di Clubhouse ini di God Space. Oh, Belum pernah ada momen Oh, jadi ini Mas Eza berteman nih. ngapain? Ini Lagi berteman. Iyalah kita, jalan tiba-tiba jangan. muncul di Clubhouse. Oh, iyalah kita kenal lah, saling kenal. Pokoknya satu Hungari itu harus saling kenal. Kecil ini banget dunia nih. ini mungkin yang tadi ya, cari-cari komunitas orang yang Indo yang tinggal satu tempat itu ya, jadi mungkin bisa lebih enak ya. Sebenarnya kita tuh ada udah kan mahasiswa kan, jadi ada PPI Hongaria. Jadi emang dari awalnya itu cuma sedikit orangnya. Tapi makin kesini karena kayak Mas Eza yang anak-anak orang yang PhD, S3 gitu makin banyak, makin rame ngajak anak sama istri. Jadi makin seru aja sih. Ya nggak yang kayak aku kan mahasiswa sama anak-anak lain master bachelor kan sendiri. Jadi kalau misalnya ada geng ibu-ibu lain yang ada keluarga anak kecil kayak berasa kayak kalau kangen rumah tuh agak terobati dikit lah, nggak terlalu kangen banget dengan kehadiran mereka. Ya, ya. Kalau dari Ayu sendiri gimana nih? Apakah berarti tadi sama ya juga kuliah juga ya di Hungaria ya? Iya sama. Cuman aku master. Oh, oke. Udah berapa lama kah? Aku sama kayak Mas Eza gitu. Ini baru tahun kedua. Jadi kita sama-sama penerima beasiswa dari stipendium Hungarikum, namanya itu angkatan 2020. Jadi baru tahun kemarin berangkat, ini tahun kedua, terus tinggal juga di Budapest, di ibu kotanya. Jadi kayak kalau di Budapest apa-apa kamu nemuin mudah gitu. Kamu mau makanan halal, mau makanan Asia, apa-apa gampang. Tapi kalau kamu di kota lain mungkin gak segampang di Budapest gitu. Iya, iya. Itu juga ya, itu sih penting banget kan. Makanan itu ya yang kadang kita suka agak ke skip ya. Lagi Ya, cari yang bener sih kata Devon. Kalau makanan emang kalau di Budapest tuh toko Asia banyak, dan orang Asia juga di sini banyak, restoran Asia banyak. Jadi kalau kita kangen makanan Asia bisa ke Vietnam, ke Korea, makanan Korea atau ke makanan Thailand di sini gampang gitu. Tapi kalau dari kota lain nggak segampang itu, soalnya bahkan teman-teman dari kota lain rela-relain kalau mereka ke Budapest ya belanja di toko Asia segala macam, ke restoran Asia kayak gitu. Oh, gue mau nanya nih, Fon. Buat Mas Eza sama Mbak Ayu. Kira-kira saat pertama kali menginjakan kaki di Hungaria, adaptasi-adaptasi di awal nih, apakah ada culture shock-nya nggak? Kayak, lah ternyata di sini kayak gini nih, ini hal yang nggak biasa kita lakuin di Indonesia. Ada nggak sih? Ayo jelasin yuk. Mas Eza nggak mau lempar. Gimana Kamu tuh? dulu yuk. Mas. Oh, kalau aku culture shock apa ya? Nggak ada sih, kayak lebih di sini apa-apa orangnya udah kebiasa kayak rapi gitu. Tapi balik-balik lagi ke kitanya ya. Kalau emang kita kan kelihatan banget ya beda, apalagi orang Asia gitu, posturnya kelihatan beda. Jadi sesimpel kayak nyebrang jalan gitu, kelihatan banget. Kalau nggak taat peraturan tuh kelihatan banget. Apalagi aku pakai hijab tuh kelihatan banget kalau misalnya nggak taat peraturan atau apa. Karena yang uneducated people di sini kan misalnya tinggal di distrik yang ada beberapa distrik yang masih ada banyak uneducated people kayak homeless gitu kan. Jadi kalau misalnya apa kelihatan agak berbeda dikit bisa takutnya diganggu gitu. Paling yang kayak gitu aja sih concernnya. Tapi relatif aman sih di sini, walaupun diganggu ya juga paling mereka kayak ngejek-ngejek dikit, dan ngejeknya pun dalam bahasa Hungari, kita nggak ngerti kan. Ya cuek aja bebek, nggak ngerti, ngapain diperhatiin. Oh, oke. Kalau Mas Eza gimana? Kalau
Kalau Ayu tadi kan karena mungkin jadi sorotan ya karena terlihat berbeda daripada yang lain, apalagi wajah Asia tuh beda banget nih. Jadi kalau misalkan melakukan suatu pelanggaran atau yang uneducated people itu langsung kayak di catfish atau gimana? Kalau Mas Eza gimana? Kalau aku malah seneng ya karena di sini tuh kita kelihatan lebih muda daripada umur sebenarnya. Jadi bahkan aku sering dibilang, ya kamu masih, saya lihat kamu masih umur 25 ke bawah. Ya seneng banget lah dibilang gitu. Tapi kalau subculture sih sebenarnya ya ada satu sih yang awal itu agak mengganggu ya. Karena kan di sini tidak biasa cebok pakai air ya. Jadi itu agak menyusahkan juga buat saya. Yang kita notabene di Indonesia kan kalau cebok harus pakai air gitu. Itu itu sedikit mengganggu sih, tapi ya enggak, ya emang budayanya seperti itu mau gimana gitu. Tapi kan kita bisa bawa botol aqua lah untuk cebok gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sih overall sih oke-oke aja, nggak ada masalah sih, seneng aja stay di luar. Itu sih. Berarti toilet umum di sana itu lebih menyiapkan tisu daripada air ya? Yes, bener banget. Kita harus Itu kayak bawa kemana-mana tuh botol air tuh. kayak Iya, masalah orang kayaknya bener-bener. di luar negeri masalahnya itu ya, nggak bisa Iya. cebok. Tapi ada kelangkaan tisu nggak sih pas waktu pandemi kemarin kan banyak orang yang panic buying tisu gitu kan? Nggak ada sih. Kemarin waktu bahkan pandemi terparah di sini tuh mungkin Januari sampai Februari pun nggak ada orang yang sampai kehabisan bahan-bahan di minimarket atau supermarket, nggak ada, alhamdulillah. Oke. Nah, kita ke Coba speaker move sebentar selanjutnya ya. dulu ya. Move sebentar ya, Fon. Mungkin Kenapa? Oh, move bentar buat tadi kan ada pengalaman tentang kuliah ya. Mungkin dari teman-teman di bawah nih ya yang pengen sharing terkait tinggal di luar negeri tapi kerja, mungkin bisa langsung asking as speaker ya. Cuman mungkin ya raise hand aja ya. raise hand aja lah langsung Ya seru. ke Guri dulu mungkin, Fon. Halo Guri. Hai Guri. Hai. Ini Guri adalah salah satu temanku yang tinggal di Jepang nih. Hai Gur. Hai. Gimana Gur? Cerita Gur. Di Jepang udah berapa lama? Di sana ngapain? Terus kenapa kok tiba-tiba pindah ke Jepang? Oh, oke. Halo, aku di sini di Jepang udah dari 2016, jadi udah 5 tahun kayaknya. Ya, 5 years. Yes. Awalnya di sini sebenarnya kayak belajar desain, terus sekarang kerja 9 to 5 job sih. Gitu. Yes. Jadi dari berarti kuliah dulu terus sekarang lagi kerja gitu ya. Yoi. Tuh. Nah, sebetulnya gue pengen nanya balik ke awal dulu. Sebelum lu ke Jepang itu apa sih yang lu siapin gitu loh sebelum pergi? Ada nggak yang perlu kita, kalau misalnya kita mau ke Jepang juga perlu siapin apa? Kalau siapin apa ya? Gue sebelum kesini tuh sebenarnya ada belajar Jepang dikit lah ya. Jadi belajar basicnya, hiragana, katakananya gitu-gitu. Tapi gue pas kesini tuh benar-benar gak bisa Jepang sih. Jadi awal tuh gue kesini sekolah bahasa dulu setahun. Karena memang gue ada background belajar Mandarin, jadi ya istilahnya lebih gampangan dikit deh gue belajar Jepangnya gitu. Ya. Tapi persiapan sih, apa ya? Gue sih lebih nyaranin kalau misalnya memang mau ke sini, enakan sih belajar bahasa dulu sih, karena di sini Inggris ada iya, tapi limited banget. Jadi untuk full experience-nya harus at least bisa bahasa Jepang. Yes. Ada Inggrisu ya, Inggrisu ada. Inggris, aduh Inggrisnya no, no, tidak. Sejauh ini bagaimana di Jepang? Good or bad atau gimana? Kalau ngomong overallnya, gue cuma nyaranin untuk kesini jalan-jalan aja. Tapi kalau mau kerja, enggak.
jangan please, you will die. Kenapa gitu? Jadi itu sebenarnya gue backgroundnya kan desainer kan sebenarnya. Jadi gue sekolah 1 tahun sekolah bahasa, terus 2 tahun kuliah desain. Nah itu first office experience gue tuh di bagian desain obviously. Nah itu tuh sebenarnya gue nggak sampai setahun nggak udah keluar sebenarnya. Kenapa? Work culture-nya toxic banget. Di sini Jepang sih ya. Jadi kayak udah infamously known as like one of the countries yang kayak work culture-nya tuh super toxic. Bener-bener, dan gue nge-experience banget tuh pas kalau nggak salah this first 6 months gue kerja sebagai desainer di sini itu work hours-nya tuh nggak cuman kayak overtime unpaid overtime itu wah sering banget. Gue kerja jam berapa ya? Jam 10 pulang jam 10, overtime gak ada. Terus on top of that itu mental abuse-nya wah parah banget deh. Itu first 6 months gue tuh, dan itu company-nya bukan company yang gede ya, company-nya kecil. Jadi memang kalau di sini tuh memang istilahnya kalau yang kayak startup gitu-gitu memang it's kayak infamously known for being very toxic gitu sih. Jadi kayaknya baru recently di reform gitu. Jadi kayak gara-gara ada the suicide case di salah satu firm gede di sini itu tuh jadi kalau yang company yang benar-benar skalanya gede itu udah required by law untuk kayak nggak boleh kalau overtime mesti bayar. Tapi pretty much mereka kalau di sini udah ditetapin gitu. Jadi kayak sehari cuma boleh kerja seberapa jam, habis itu udah pulang. Kalau nggak selesai besok aja lanjutin gitu loh. Kalau dulu kan nggak gitu loh. Kayak kalau dulu tuh benar-benar wah overtime gitu kan. Nah sekarang gara-gara itu udah di reform, dan yang kena yang paling kayak istilahnya di sini ada sebutannya black Brakukigyo, itu tuh istilahnya itu black company. Jadi tuh yang saking parahnya tuh sampai ada kesebutan kayak gitu sih. Jadi kayak gue ngakak aja, tapi at the same time it's very ironic. Jadi tuh kantor lama gue itu tuh salah satu termasuk yang gue bisa bilang black company sih. Sekarang sih gue kerja di kantor gue sekarang itu udah lebih teratur gitu deh. Dan itu tuh sebenarnya gue bisa gue bilang tuh I am one of the lucky ones yang actually kayak dapat kerja yang akhirnya stabil gitu loh. Nggak semua temen gue tuh kayak gitu semua di sini gitu loh. Like again, kalau misalnya memang mau consider kerja di sini silahkan, but just be aware aja sih. Gitu. Oke. Jadi ya tadi untuk kerja, jadi ya bisa pikirin plus minusnya itu ya. Ya walaupun sekarang udah mulai lebih baik lagi, tapi bisa dipikirkan juga gitu ya. Karena cukup berbeda ya sama di Indonesia ya. Iya. Jepang sama Tiongkok itu kan emang terkenal kayak kerja itu jadi agama sih ya. Ternyata emang beneran nih ya. Beneran ya. Gokil sih. Parah banget. Oke. Kita ke speaker selanjutnya dulu ya Gudi ya. Sini ada Anggit. Halo Anggit. Halo Kak, suara aku kedengeran ya? Kedengeran. Gimana Anggit sekarang lagi tinggalnya di luar negeri atau pernah tinggal di luar negeri atau gimana? Aku sebenarnya tinggal di luar negerinya kayak cuma 2 bulan sih Kak, untuk ikut internship kayak kerja magang gitu di sebuah rumah sakit di sana. Di mana? Di negara apa? Di Bochum, Jerman Kak. Di mana? Sorry, nggak gitu kedengeran. Di Bochum, Jerman. Oh, Jerman. Oke. Iya. Gimana pengalaman di situ? Kaget banget sih Kak. Pertamanya aku pikir kan aku ke luar negeri ceritanya. Aku pikir semua orang bisa bahasa Inggris, ternyata enggak bisa. Jadi aku kayak blow on sendiri gitu, jadi bingung mau ngomong apa segala macam. Padahal Jerman. Kayaknya aku kurang riset juga sih. Terus bagaimana akhirnya survive di situ? Ngikut profesor yang kalau visit itu pakai bahasa Inggris. Jadi setiap hari aku cuma ngikutin satu profesor gitu, sama kerja ngambil darah itu kan dibayar. Jadi aku cuma ngikut-ngikut gitu doang sih. Untung aja ada profesor yang pinter gitu, jadi bahasa Inggrisnya jadi aku bisa ikutan gitu. Berarti kalau dari pengalaman ini
kira-kira kalau sebelum ke tinggal di luar itu apa yang perlu dipersiapin sih? Bahasa sih Kak, kalau Jerman ternyata Jerman tuh karena secinta itu sama negaranya, jadi dia itu eh, nggak belajar bahasa luar, nggak belajar bahasa Inggris gitu. Terus kan aku kalau weekend suka pergi-pergi ke negara lain gitu. Yang kelihatan jelas tuh Jerman tuh nggak terlalu welcome gitu sama kayak international student gitu. Emang banyak programnya, tapi warga Jermannya tuh nggak kayak gitu. Beda sama kayak Belanda. Belanda tuh kayak welcome banget sama internasional orang turis kayak gitu-gitu. Terus orang minimarketnya aja bisa 4 bahasa minimal, sedangkan Jerman tuh nggak kayak gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi timpang banget. Jadi aku lebih suka waktu aku ke Belanda, ke Amsterdam sih lebih tepatnya daripada tinggal di Jerman. Waktu itu ke Belanda stay apa jalan-jalan aja? Jalan-jalan aja paling 2 hari weekend, Oh. Jumat habis pulang jaga, terus sampai hari Minggu malam kan cuma naik apa kereta doang ya, cuma 2 jam, murah juga, sekitar 20 euro. Kalau di Eropa itu bisa ya jalan ke nyebrang-nyebrang negara gitu ya, enak ya. Bisa banget kan pakai Schengen. Terus juga kalau di kereta tuh nggak dicek, malah kalau yang dicek lebih ketat itu pakai Flixbus kayak gitu-gitu. Bus itu lebih dicek visanya, tiketnya kayak gitu-gitu. Lebih dicek. Kalau di kereta enggak. Kereta cuma dicek tiket doang. Tadi ngomongin bahasa sebetulnya kayak mungkin apalagi di Eropa kali ya, mereka itu pride terhadap bahasanya sendiri itu yang tinggi ya. Jadi kurang mau untuk belajar bahasa kali ya. Kalau yang gue pernah dengar sih gitu. Iya, Kita di sama kayak mereka malu gitu Kak kalau pakai bahasa Inggris salah-salah gitu. Jadi hmm, mendingan nggak mau ngomong sama kita. Jadi ya bingung sendiri semua kanan kiri gimana ngomongnya. Lagi ada warning report pasien segala macam kan mereka pakai bahasa Jerman ya. Bingung. hmm. Oh, dari Anggit sendiri ada kesulitan lagi nggak dalam adaptasi di sana? Sulit banget sih Kak. Makanya aku nggak rekomen Jerman sebagai negara untuk internship karena kayak aku kan pakai kerudung. Jadi kayak mereka tuh underestimate aku mungkin ya. Karena aku tuh kayak lebih hitam daripada mereka. Nggak tahu sih itu yang aku rasain ya. Aku lebih hitam daripada mereka. Aku pakai kerudung, lebih pendek daripada mereka. Jadi mereka tuh pasien-pasien yang harusnya bisa aku periksa itu mereka nggak mau aku pegang gitu. Mereka maunya dipegang sama orang lain aja gitu, yang Jerman-Jerman juga gitu. Terus ada beberapa dokter yang nggak mau aku ikutin operasinya kan. Aku ambil kardiologi. Ada misalkan pasang pacemaker lah atau enggak angiografi yang gampang aja angiografi. Ada beberapa dokter yang nggak mau aku boleh masuk tuh nggak usah gitu nggak boleh gitu. Kayak kok rasis banget gitu yang aku rasain ya Kak. Kayak berasa diremehin gitu ya berarti. Iya. Sih ada stereotip kali ya. Iya. Gitu. Cuma dapat duitnya gampang sih Kak. Jadi kalau di sini kan koas, presiden kan nggak dibayar ya. Di sana dibayar. Even aku yang international student aja dibayar. Jadi kayak ngambil darah pun dibayar walaupun murah ya. Tapi aku kayak ngerasa dihargain aja daripada di sini. Jadi aku kayak seneng gitu. Padahal ya murah. Cuma seneng aja dihargain. Oke. Oh, satu lagi deh tadi ngomongin makanan ya. Untuk nyari makanan yang misalnya halal segala macam di Jerman apakah ada kesulitan nggak? Nah itu Kak. Aku juga nggak tahu apa yang aku makan kemarin tuh halal apa enggak. Halal food tuh hampir nggak ada ya logo halal food di Bochum, Jerman. Jadi aku juga nggak tahu. Aku kan yang penting pakai identitas ya, maksudnya pakai kerudung ya. Mungkin harusnya mereka tahu kalau identitasku kan nggak bisa makan babi yang segala macam gitu. Tapi aku nggak ngerti dia bangsa babinya apaan gitu. Jadi ya udah, aku makan aja gitu. Nggak apa-apa. Kan nggak tahu ya Kak.
Iya nggak apa-apa. Tuhan pengertian kok, maha pengertian. Kalau enggak aku mati ya nggak sih Kak? Di negara orang jauh-jauh bersekolah mati. Waduh. Oke. Mungkin langsung next speaker juga boleh nih. Thank you, Anggit. Thank you, Ya, Kak. Anggit. Dari Mas Imam, Mas Iman, sorry. Selamat pagi. Selamat malam. Di sini pagi soalnya. Selamat pagi. Udah pasti ini di luar ya. Tinggal 12 jam nih kayaknya nih. 14 jam bedanya. Oh, Masih gelap nih, masih subuh. PDT berarti Mas ya? Iya, saya di California, di Pacific Los Angeles. Oke. Gimana nih? Seru nih Masih kayaknya. Ininya apa judulnya pengalaman tinggal di luar negeri. Jadi pengen ikutan aja, iseng-iseng. Iya. Jadi gimana di LA itu di sana Mas Iman sebagai kerja atau belajar atau gimana? Saya kerja di sini di teknologi. Istri saya ngambil PhD, makanya kami ke sini kan. Jadi saya pakai apa? Ya, jadi saya dari sini, saya sama istri dari 2017 di sini. Sekarang udah jalan 4 tahun ya. Tapi kita sih tiap tahun balik sih. Setiap tahun pasti udah balik karena kita mesti perpanjang visa kan. Jadi ya udah jalan 4 tahun di sini, bolak-balik setiap tahun. Ya masih orang Indonesia lah. Apalagi nih Mas cerita-ceritanya nih. Yang mesti ceritain apa nih? Pengalaman tinggal di sini ya. Persiapannya mungkin ya. Kalau persiapannya sih saran saya teman-teman misalnya ada yang mau berangkat juga ya dapat beasiswa atau biaya sendiri atau gimana. Kita kan udah terbiasa ya terekspos dengan bahasa Inggris ya. Kita nonton film kita udah bicara udah bahasa Inggris segala macam. Sampai sini itu kita adaptasi lagi loh. Karena beda banget ternyata ketika kita ngomong bahasa Inggris sama orang Indonesia sama kita berada di sini itu beda banget karena LA ini kan bisa dibilang terakhir tuh riset menyatakan ada sekitar 200 bahasa yang diucapkan di Los Angeles hanya di kota ini aja ya. Jadi karena kan Amerika itu kan tidak ada bahasa nasional. Jadi semua orang kesini boleh ngomong apa aja. Nggak ada, kalau Indonesia kan ada bahasa Indonesia gitu kan sebagai bahasa persatuan tanda kutip. Kalau Amerika itu kan nggak ada. Jadi semua orang boleh bebas apa aja gitu. Jadi dan itu akhirnya ketika orang dari berbagai macam budaya ini ingin ngobrol dengan orang dari budaya lain, bahasa Inggrisnya juga nggak seperti yang kita dengar-dengar di film-film gitu. Beda-beda aksennya. Jadi dan kita pun juga aksennya pasti beraksen kan. Jadi itu yang mesti kita adaptasi lagi gitu meskipun kita udah sering pakai bahasa Inggris ya. Jadi ternyata itu bikin saya jadi pas baru-baru pindah sini tuh yang wah kok saya jadi nggak ngerti lagi nih bahasa Inggrisnya, ngomongnya cepat lagi, udah gitu kan kayak udah berisik, maksudnya kayak banyak orang gitu. Jadi nah itu sih yang ternyata kita secara nggak sadar bahwa kita udah terbiasa bahasa Inggris tapi ternyata sampai sini adaptasi lagi gitu. Jadi siapin itu sih mental sih Mas. Jadi karena kalau persiapan lain-lainnya tuh kita bisa Google ya, bisa lihat, bisa tanya orang mau kemana mau apa tuh bisa. Tapi ternyata budaya itu yang mesti kita adaptasi lagi. Budaya antri di Indonesia, di Jakarta sih dari Jakarta ya. Di Jakarta tuh kan kadang-kadang kita suka orang yang nyelak antrian kayak ya udahlah biasa gitu. Di sini kan nyelak antrian bisa dimaki-maki orang gitu. WC laki perempuan campur, non genderless gitu. Itu biasa gitu di sini. Kayak gitu-gitulah itunya. Tapi yang nomor satu sih yang penting itu kita nggak nyangka itu bahasa ternyata. Itu sih yang ternyata nomor satu, Mas. Oke. Dan apa nih? Selama 4 tahun ya tadi ya. Ada cerita-cerita menarik gak nih di Terlalu banyak sih. Cuma ya karena saya kan di sini pas lagi era-eranya presiden sebelumnya tuh. Jadi mengalami tahun lalu itu yang namanya kerusuhan dan segala macam juga saya di sini kan. ya gitu deh. Banyak sih cuma emang saya baru ngeliat sih yang kalau kita kan lumayan lah ya kita dilihat nonton film kita kan tahu lah Amerika gitu. Nah pas saya tinggal ke sini tuh ternyata Amerika yang kita lihat di sini dan Amerika yang kita lihat di film tuh nggak sama gitu. Meskipun saya di Los Angeles gitu ya bisa dibilang mewakili lah karena Hollywood kan di sini ya.
Dan orang-orangnya banyak yang tinggal di LA kan. Ya. Orang-orang yang kita lihat, yang kita terekspos melalui film dan musik apa segala macam, dan itu ternyata beda banget gitu. Di LA itu saya kan di rumah saya itu di namanya Koreatown sebetulnya. Di daerah saya itu banyak diaspora Korea dan diaspora Hispanik, orang dari Amerika Selatan ya, Meksiko, Guatemala, teruslah ke Amerika Selatan sampai Brazil, Peru segala macam. Jadi di daerah saya ini bisa dibilang untuk di LA ya, di California itu termasuk daerah yang paling diverse sebetulnya. Makanya di sini supermarket Asia saya cuma tinggal jalan kaki, restoran Vietnam jalan kaki, restoran Meksiko tinggal jalan kaki gitu-gitu. Bahkan saya ke konsulat Indonesia juga jalan kaki, dekat gitu. Saya non Muslim tapi kalau mau ada masjid dekat jalan kaki gitu. Gereja ada, sinagog ada. Jadi kayak di daerah saya ini emang diverse banget gitu. Jadi kalau emang misalnya teman-teman misalnya ya ada yang mau berangkat ke sini gitu, saya saran coba cari dulu daerah di namanya Koreatown deh. Coba Google dulu deh, karena di sini selain rentnya itu cukup terjangkau, cukup ya, bukan berarti murah tapi cukup terjangkau. Daerahnya itu karena dari Indonesia mungkin kangen makanan Asia segala macam, di sini banyak gitu. Dan supermarketnya juga ada, jadi kita bisa cari bahan-bahan lah, Indomie ada gitu, konsulat dekat. Jadi itu untuk adaptasi, mungkin adaptasi awal gitu ya, misalnya setahun pertama gitu, itu mungkin akan memudahkan teman-teman dari Indonesia gitu untuk adaptasi gitu sih, karena banyak support system lah kalau di sini gitu. Mas, kalau dari saya Ya. Kalau ada Indomie berarti udahlah bisa hidup lah ya. hidup. Oke. Dari Ibnu ada yang mau tanyain nggak Ibnu? Culture kerjaan sih paling Mas Iman. Nah kalau di sana itu gimana? Kan diverse gitu ya, terus tadi banyak. Mas, sorry Mas, suaranya pelan banget ya. Halo. Ya. Jelas nggak sekarang Mas? Lumayan. Oke, mungkin culture kerjaan kali Mas ya. Kan di sana diverse gitu tadi ceritanya. Terus yang di Jepang itu benar-benar workaholic banget. Nah kalau di US sendiri khususnya untuk di California, saya kerja udah 2019 ya. Saya mungkin termasuk orang yang privilege bisa kerja di bidang teknologi yang kantornya juga memiliki kebijakan yang sangat baik lah ya. Baik dalam dalam ini karyawannya. Jadi saya mungkin nggak bisa mewakili yang lain gitu. Cuma kalau dari pengalaman saya sih, karena saya ini kerja di perusahaan yang sangat diverse dan sangat besar gitu, karyawannya juga dari berbagai macam budaya dan dari berbagai macam belahan dunia. Jadi itu aturannya itu sangat baik lah, apalagi sejak pandemi kan kita di rumah, jadinya mereka memperhatikan banget gitu, terutama masalah mental health ya. Jadi kalau misalnya kita bilang saya mau izin 3 hari karena saya merasa mental health saya ini, saya sudah terapi mental health-nya kurang baik gitu, disarankan untuk liburan, dikasih gitu. Kayak gitu-gitu sih, mungkin karena kita lagi masa pandemi juga dan perusahaannya juga memiliki kebijakan untuk menyesuaikan gitu ya. Apalagi ya ya itu sih kalau di sini mungkin karena beda-beda, saya nggak bisa mewakili yang lainnya, cuma pengalaman sih gitu sih Mas. Oke, berarti di sana dulu terus baru kerja di Google ya Mas ya berarti, Mas Iya. Iman. Oke, terus menarik banget sih kayak wow, terus untuk berarti untuk proses kesananya, proses pertama kali menginjakan kaki di Amerika terus bisa sampai kerja di Google itu gimana Mas? Saya penasaran itunya sih sebenarnya. Oke. Jadi ya itu, saya dan istri. Jadi awalnya kami berangkat ke sini karena istri saya dapat beasiswa dari kampusnya di sini. Dia dapat split funding sebenarnya dari kampusnya di sini sama dari LPDP. Istri saya kan ngajar di UI ya, dia dosen. Jadi kami ke sini, terus karena kami dapat beasiswa, makanya kami bisa melamar visa J. Jadi kalau mau ke Amerika itu untuk student ada 2 sebetulnya, visa F sama visa J.
Kalau visa F tuh biasanya kita yang bayar sendiri gitu. Misalnya kita kayak mau nerusin mau S1 atau S2 bayar sendiri, nah itu biasanya visa F. Kalau visa J itu biasanya kayak pertukaran pelajar sih, pertukaran budaya lah. Nah, kalau visa F, misalnya kita bawa spouse, bawa pasangannya, istri, keluarga atau apa, itu keluarganya nggak boleh apply izin kerja. Kalau visa J itu boleh. Makanya saya begitu kami pindah ke sini, saya apply izin kerja dan dikasih gitu loh. Karena nggak semuanya boleh apply izin kerja dan nggak semuanya dikasih. Jadi emang saya bisa dibilang privilege sih. Jadi emang kalau teman-teman misalnya ada yang mau ke Amerika juga, coba aja apply visanya J deh. Tapi itu tergantung kampusnya ya, karena nggak semuanya mau ngasih sebetulnya. Jadi emang mesti riset dulu, mesti tanya apakah saya kalau misalnya saya bawa istri saya atau bawa anak saya, apakah istri saya nanti sampai sini boleh apply izin kerja atau enggak gitu loh. Jadi misalnya emang dapat beasiswa, coba tanya dulu deh apa kalau misalnya emang lama kayak PhD di sini, saran saya sih coba ambil visa J. Kalau misalnya cuma kayak master 2 tahun, ya visa F nggak apa-apa sih gitu loh. Karena kan berasa juga loh kalau misalnya pasangan gitu ya. Kalau misalnya pasangan di Indonesia udah kerja, udah apa, udah punya karir gitu. Mesti berangkat terus nanti sampai sini nggak boleh kerja kan bisa jadi stres kan. Nah, faktor itu kan yang kita nggak mau yang mesti dihindarin sebetulnya kan. Jadi sebaiknya riset dulu, coba untuk apply visa J kalau dari saya. Gitu mas. Oke, nice, nice. Mungkin nanti bisa langsung eh, ngobrol sama Mas Iman langsung ya, bisa langsung follow atau mungkin DM mungkin terbuka kan Mas ya kalau Boleh. misalnya untuk konsultasi Kenapa? atau sekedar chit chat. Iya, Mas Iman ini terbuka kan kalau misalnya teman-teman dari sini misalnya pengen ngobrol atau nanya-nanya gitu. Oh iya dong, boleh. Oke. Saya siap bantu. Oke, thank you Mas Terima Iman. kasih. Mungkin lanjut ada Mas Albert. Silakan Mas. Iya, malam. Kedengeran kan ya suaranya? Dengeran. Oke. Pengen sharing dikit aja sih. Dulu tahun 2018 itu gue sempet tinggal di Taiwan selama hampir 6 bulan lah. Kuliah kah apa gimana? Ke situ tujuannya belajar Mandarin doang sih. Posisinya waktu itu gue udah selesai kuliah. Cuman belum pengen kerja, jadi gue pikir kayak coba dulu deh iseng-iseng kayak belajar buat nambahin value aja gitu kalau buat nyari kerja nanti, sambil cobain aja sih tinggal di tempat baru. Bagaimana? Sorry? Gimana di sana di Taiwan yang mayoritas yang nggak berbahasa Inggris berarti ya? Untuk anak mudanya kebanyakan masih bisa lah diajak ngomong Inggris walaupun nggak sebagus orang Indo ya menurut gue, tapi masih bisa lah. Yang paling beda kalau tinggal di sana tuh teratur sih hidupnya. Kayak kalau kita kan ngantri suka nggak segaris misalnya gitu ya, atau di eskalator berdirinya di kanan kiri. Di situ nggak bisa. Kalau di eskalator yang berdiri di sebelah kanan kalau nggak salah deh. Kalau yang jalan di kiri gitu. Terus kalau ngantri MRT itu semuanya rapi. Ngantri apapun sih rapi banget kalau di sana. Berarti itu ya, jadi ya rapi tadi ya. Iya. Clean lah ya, gitu ya di sana. Kemarin kan juga jadi salah satu negara yang ngatasin pandemi paling bagus juga ya Mas Devon di Taiwan ini. Oh iya ya. Iya, katanya gitu di Taiwan. Tapi sempat baca berita kayak malah di tahun kapan ya, kalau nggak salah awal-awal tahun 2021 ini deh, kayak malah parah karena mereka menganggap kayak, oh kita udah hebat nih nanganin pandemi, tapi malah jadinya kebablasan. Tapi gue belum research banget berita tentang itu, tapi katanya kayak gitu tuh sempet. Oke. Nah, kalau dari Albert sendiri, sebelum ke Taiwan itu ada persiapan apa nggak? Persiapan sempet belajar Mandarin dulu sih, kira-kira sekitar sebulan lah di Indo. Cuman untuk sebagai bekal aja sih supaya
Untuk nanya yang basic-basic, nanya tempat, nanya jalan kayak gitu masih bisa. Cukup membantu ya berarti ya dengan belajar bahasanya dulu ya. Iya, cukup membantu sih. Cuman yang jadi agak sulit karena gua kan muka gua keturunan Cina ya, jadi sampai situ dikirain orang lokal. Jadi suka diajak ngomongnya kayak dikira orang Taiwan juga nih, malah diajak ngomong kayak biasa. Padahal gua cengok, diajak ngomong apa barusan kayak gitu. Mereka gitu sih, kadang malah kayak aneh kok lu keturunan mukanya kayak keturunan Cina tapi nggak bisa Mandarin. Mereka suka aneh gitu. Tapi orang-orang di Taiwan open, ramah banget sih. Hmm. Ketika diajak ngomong bahasa Mandarin gitu, dari Albert gimana responnya? Pengalaman itu. Kalau waktu awal banget ya, waktu awal gue sampai, gue langsung ngomong sih, gue nggak bisa ngomong Mandarin gitu. Mandarin gue masih cetek banget. Terus mereka baru kayak, oh gitu-gitu. Baru mereka bantu dikit lah, kayak ngomongnya lebih pelan atau misalnya mereka pakai gestur-gestur tangan kayak gitu. Berarti emang mereka tapi juga mau untuk mencoba ya bantu ya. Iya, oh baik banget sih, ramah banget orangnya di Taiwan dari pengalaman gue ya. Kayak mungkin juga karena gue kan di Taipei ya. Mungkin banyak juga orang asing di sana, jadi mereka udah terbiasa gitu loh dengan ketemu orang yang memang nggak bisa ngomong Mandarin. Oke. Seru juga di Taiwan seperti ini ternyata. Iya. Dan kalau apa yang perlu disiapin selain bahasa ya, yang gue sempat kesulitan karena sebelum sampai sana nggak tahu nih standar harga sewa rumah atau sewa kos-kosan gitu lah ya berapa sih. Nah itu sempat akhirnya pesen lewat Airbnb, bayar langsung booking 1 bulan gitu, dan itu mahal banget. Kayak gue setelah seminggu di sana, gue cari tempat lain, gue dapet 1 bulan dengan harga setengahnya, tapi fasilitas lebih bagus. Itu nyesel banget sih pas awal nyampe. Ada tips nggak berarti untuk supaya untuk misalnya cari tempat tinggal gitu? Kalau awal mungkin agak susah ya, maksudnya kita juga bingung kalau mau kontak. Misalnya googling dulu deh gitu ya, mau ketemu agentnya pun mungkin agak sulit. Mungkin bisa awal sewa Airbnb dulu kayak seminggu atau beberapa hari, cuman untuk spare waktu cari-cari tempat tinggal nih. Nanti sampai sana, kalau gue dulu sih modal googling aja ya, cari kayak sewa apartemen kayak gitu. Nanti coba kontak aja agentnya. Nanti gue sih dulu ketemu ada kontak agentnya, ketemu, terus lihat-lihat dan cocok langsung deal. Jadi jangan langsung Kalau blast tipsnya sebulan. tadi sih ya memanfaatkan community juga bisa istilahnya bisa dapat rekomendasi ya di mana kayak tempat tinggal yang murah kayak gitu. Kalau misalnya dulu sih di Kaskus itu kan ada komunitas kayak misalnya murid di region mana, negara mana kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalnya sekarang mungkin dari grup Facebook atau sosial media lain sepertinya ya. Ya itu juga bisa bantu banget sih. Karena gue dulu di Taiwan nggak ada kenalan, jadi agak bingung juga ya. Dan nggak kepikiran aja sih buat nyari komunitas gitu. Karena emang dulu niatnya cuma pengen belajar Mandarin doang ya berarti. Iya, kayak cuman belajar bentar, terus oh ya udah balik. Enggak, belum kepikiran untuk stay di sana lama. Oke, ya, thank you dari Albert. Mungkin dari Kak Maria. Silakan Kak Maria, mungkin ada yang mau di-share ke teman-teman di Clubhouse. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Halo, selamat malam Kak. Malam juga Kak. Saya pernah tinggal di luar negeri dulu di tahun 2015 sampai 2016. Ambil S2 waktu itu di Belanda gitu. Yang perlu kita kalau saya mau share gitu ya, tinggal di luar negeri tentu berbeda ya, tinggal dengan
tinggal di Indonesia gitu. Yang harus kita pikirkan adalah yang harus kita bawa selalu itu adalah lain Padang, lain Ilalang. Itu apa ya? Peribahasa itulah. Pokoknya lain tempat tinggal ya pasti beda budayanya. Itu yang harus kita tanamkan dulu. Kemudian lakukan research gitu ya tentang budaya masyarakat. Saya dulu lakukan riset budaya masyarakat Belanda itu seperti apa. Kemudian bahasa apa yang digunakan di sana. Terus cuaca itu juga penting ya kadang karena Belanda terkenal sekali dengan keadaan cuaca yang sulit diprediksi. Mungkin teman-teman ngelihatnya matahari tapi ternyata dingin banget gitu. Kebetulan saya tinggal di Den Haag yang dekat laut ya, pantai Scheveningen itu. Terus buat teman-teman yang suka masak juga penting sekali untuk melihat jadwal pasar, pembukaan pasar gitu. Karena di tiap kota beda jam bukanya harinya. Kalau saya waktu itu di Den Haag hari Kamis, tiap hari Kamis. Kemudian jam operasionalnya juga berbeda-beda tiap kotanya. Ada yang sampai jam 6 sore aja, ada yang bisa sampai jam 9 malam itu kalau Albert Heijn atau supermarket yang lain gitu. Kemudian saya juga ambil 2 minggu kursus di Erasmus House itu belajar sedikit bahasa Belanda, kemudian ya kayak perkenalan karena keuntungan orang Indonesia itu kita nggak perlu maksudnya karena kita dulu pernah dijajah Belanda jadi banyak kata yang mirip kayak bukan mirip tapi memang sama kayak opa oma gratis, broek, asbak, handuk itu kan itu bahasa Belanda sebenarnya ya. Jadi kayak korting kayak gitu jadi kita nggak perlu khawatir dan untungnya lagi sekitar 98% orang Belanda itu bisa berbicara bahasa Inggris. Cuman sebaiknya kita tahulah dikit-dikit. Jadi ketika diomongin kita udah tahu gitu kan. Kemudian tadi sempat saya dengar tuh Mas Eza ya bilang botol cebok itu juga betul. Karena di bukan beberapa tapi sebagian besar negara-negara Eropa kan mereka budayanya toilet kering ya. Jadi buat kita orang Indonesia mungkin agak sedikit kesulitan. Kalau saya ngesiasatinnya dengan bawain botol cebok kemanapun saya pergi dan sampai teman-teman kuliah saya pun jadi ikutan pakai dan mereka sadar ternyata lebih higienis gitu pakai air ya iyalah masa cuma pakai tisu gitu kan jadi kemudian kayak kita di Indonesia ini saya pernah pengalaman juga ya Kak Ibnu, Kak Devon kayak misalnya kalau ke fitting room gitu kalau di kita kan di mall gitu ya kita tinggal biarin aja baju yang habis kita pakai nanti ada yang mbak-mbaknya atau mas-masnya yang kembalikan. Tapi kalau di Belanda enggak, itu kita balikin sendiri. Jadi saya belajar untuk tidak sembarangan naruh barang juga ketika kamu ke Primark, Mango, H&M, Zara dan sebagainya kayak gitu. Kemudian orang di sana juga timing ya, sangat tepat waktu. Kalau keretanya aja kalau misalnya dari Den Haag ke Amsterdam itu kan 21 menit ya beneran 21 menit gitu. Jadi nggak neko-neko. Kayak gitu aja sih teman-teman. Itu aja Kak Ibnu, Kak Devon yang bisa aku bagikan. Terima kasih. Thank you Kak Maria buat sharingnya. Berarti tadi sebelum ke Belanda persiapannya belajar bahasa dulu ya? Iya, sedikit-sedikit. Kemudian setidaknya kayak perkenalan gitu. Karena itu tadi di Belanda orangnya banyak kan bahasa Inggris sih Kak. Jadi saya nggak kesulitan untuk berbahasa gitu. Ada lagi nggak yang kayaknya perlu nih orang kalau mau keluar untuk siapin gitu? Cuaca itu perlu, apalagi kan kita dari negara tropis yang cuma 2 musim ya, musim hujan dan musim panas. Kalau saya menyesal dulu bawa barang seabrek-abrek dari Indonesia, karena beda nggak akan kepake gitu bahannya gitu sampai di cuaca di negara sana gitu. Jadi kalau menurut saya bawa aja seperlunya. Sampai di sana kan ada toko-toko yang affordable gitu buat mahasiswa gitu ya. Jadi terus kemudian kontak PPI juga dimanapun kamu mau pergi itu juga membantu sih mereka bisa menjemput ketika tiba di bandara gitu. Jadi lebih safety-nya tuh lebih terjamin gitu Kak Deva. Oke. Sip. Itu juga bisa kita notes ya, take notes untuk segala sesuatunya itu ya. Dari speaker-speaker kita tadi kan ada yang sharing masalah ini ya, ada yang kuliah, terus ada yang kerja juga. Nah, ini dari teman-teman ada yang ini nggak sih kayak pernah menjalin hubungan dengan dengan bule kayak gitu-gitu ya? Atau mungkin bahkan ada yang pernah ada yang udah
sampai ke tahap yang lebih serius, mungkin ada yang mau sharing? Hmm. Tadi beberapa orang di sini ada yang udah berkeluarga malah ya. Iya, ada yang udah bawa ini tadi ya, istri dari Mas Edza ini tadi ya. Ya Mas Iman juga mungkin itu sih menarik sih. Mungkin kita bisa jadi topik pembahasan selanjutnya kali ya untuk misalnya berhubungan dengan orang luar gitu kali ya. Kak Devon, saya boleh bagiin cerita sedikit nggak? Boleh, silakan. Oke, Kak Ibnu. Jadi terima kasih. Jadi ada di Belanda itu namanya Going Dutch. Jadi kalau buat teman-teman yang mau berkencan sama orang Belanda, itu harus paham dulu tuh Going Dutch. Itu tuh split the bill. Jadi kalau kita di Indonesia yang mungkin kalau kita ulang tahun, kita yang mentraktir teman-teman gitu ya. Tapi di Belanda tidak seperti itu. Kadang di kasir tuh ditanya, do you want to split the bill atau gimana gitu. Jadi tidak jangan sampai shock ya. Jadi udah jaga-jaga nih bawa kartu debit atau kredit gitu. Jadi jangan, karena orang di sana tuh kayak kalau lu bisa bayarin gue tuh kayak lu bisa ngebeli gue gitu loh, harga dirinya tuh tinggi banget. Jadi itu yang teman-teman juga perlu perhatikan ketika mau mengencani atau dekat sama orang dari luar, khususnya Belanda. Itu aja sih. Oh, malah di Di sini sana juga malah Mbak. split. Sama di sini juga. Oh iya, di Amerika juga ya split Ada sih temen dari kuliah dulu, sekarang lagi master di Belanda juga. Itu sih katanya emang orang Belanda tuh lebih cold, bukan cold kali ya, kayak ya itu tadi kayak pride-nya tinggi. Jadi kalau misalnya lagi dating itu emang benar-benar ya udah ketemu langsung di tempat, nggak ada antar jemput pulang, terus split the bills tadi itu mungkin salah satu culture shock juga ya mungkin buat cewek-cewek katakanlah. Iya Kak Ibnu, jadi kalau misalnya mau kencan tuh nanya dulu dari awal, are we going Dutch atau gimana gitu. Kalau bulenya itu sering di luar, mungkin dia paham kalau budaya di Asia pada umumnya kalau kamu ngajakin cewek kencan kan kamu yang bayarin gitu ya. Tapi kalau di Belanda kan beda, jadi makanya kalau ketika mau kencan tuh mau jalan tuh tanya dulu nih, tapi bercanda gitu, are we going Dutch gitu, are we going to split the bill or what gitu. Jadi mungkin dia akan ngomong gitu. Jadi nggak shock banget, kaget pas di kasir bayar sendiri-sendiri, malu juga kan. Kak, maksudnya ini buat yang mau tadi going Dutch ya di luar di sana. Oke, sekarang kita udah hampir 1 jam ya kita Clubhouse ini. Dan mungkin ada beberapa tips dari teman-teman yang menarik banget. Yang paling gue inget ya tadi bawa botol cebok kemana-mana karena toilet kering ya di mostly di luar gitu. Terus ada apa lagi tadi untuk menghadapi culture shock, berarti ya persiapan dari Indonesianya juga pun harus lumayan matang, setidaknya ya belajar bahasa tadi itu cukup ngebantu. Terus tadi visa, untuk ngurus visanya segala macam, terus research dulu apa aja yang ada di misalnya cuaca lah, transportasi lah, bahasanya, dan sama terakhir juga yang PPI tadi, network itu juga bisa ngebantu gitu. Dari Ibnu ada tambahan nggak Ibnu? Sama ini sih paling mindful tentang spending kali ya, mindful spending sama menyiapkan benar-benar dana itu kan benar-benar dari istilahnya darurat sekali kan. Misalnya ya kalau bisa bawa lebih dan disiapkan sih, lebih disiapkan juga sih itu. Cuma tinggal rencana, planning dan juga itinerary kira-kira mungkin untuk mahasiswa ya khususnya, atau untuk buat teman-teman yang mau S2 atau S3 ke luar negeri itu kan pasti benar-benar harus ditata dan juga lebih mindful aja sih. Mungkin dari saya itu dulu, Pak Devon. Oke, teman-teman di sini ada yang mau menambahkan beberapa tips terakhir sebelum kita tutup? Adakah? Kalau tidak ada, kita tutup aja. Thank you semuanya buat seluruh speaker yang udah berbagi tips tinggal di luar negeri. Ada beberapa, ada yang di Asia, ada yang di Eropa, di
Amerika, macem-macem itu semoga bisa ngebantu kita semua untuk yang mau tinggal di luar negeri gimana gitu. Oke, kalau gitu kita tutup aja ya. Thank you semuanya. Sampai Thank you jumpa. Terima semuanya. kasih. Selamat malam. Sampai jumpa Terima sesi berikutnya. kasih. Bye. Sama-sama. Thank you, thank you. Thank you. Thank you.